Yunus perlu mengembangkan suatu sikap atas perilaku seperti Tuhan terhadap musuh-musuh mereka. Dengan bersikeras, Tuhan mengarahkan Yunus untuk pemahaman ini berdasarkan pikiran dan hatinya sendiri. Kitab Yunus adalah sebuah kisah atas mujizat perubahan di Niniwe, tetapi bahkan lebih merupakan mujizat perubahan dalam diri Yunus. Mohon video ini Anda like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng, kemudian share video ini sebanyak mungkin melalui grup di media sosial Anda agar semakin banyak iman yang terbarukan serta jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Hari ini Sabtu tanggal 7 Januari 2023 merupakan minggu pertama di tahun 2023. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Tuhan memelihara kesehatan dan memberi usia yang panjang bagi kita. Dan sebaliknya kita pun memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Pada episode edisi ke-57 dengan seri 5101, Good News for the Enemy, atau berita baik bagi musuh. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Yunus yang merupakan kitab ke-32 dari 39 kitab Perjanjian Lama pada Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yunus atau Jonah. Berita baik bagi musuh. Yunus menolak mengasihi orang Asyur yang kejam itu. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Dari kitab Yunus pasal 4 ayat 11. Yesus berkata kepada para pengikutnya, tanda kutip, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dari kitab Matius pasal 5 ayat 44. Ketika orang-orang berbicara kagum tentang perintah itu, mengasihi musuh terkadang tidak semudah itu. Banyak orang meragukan apakah itu benar. Haruskah kita mengampuni Nazi? Haruskah kita berbuat baik kepada Ku Klux Klan? Haruskah kita berbelas kasihan kepada diktator seperti Saddam Hussein? Kitab Yunus menceritakan kisah dari seseorang yang oleh Tuhan diperintahkan untuk mengasihi musuhnya di Niniwe. Sesuai dengan prinsip hidupnya, Yunus berseberangan dengan apa yang Tuhan telah perintahkan. Dia menolak untuk mendatangi orang-orang yang dia benci. Dengan begitu, dia mencoba melarikan diri dari Tuhan. Niniwe adalah kota yang besar dan penting di Asyur, terletak di sungai Tigris. Ini menimbulkan ancaman militer bagi Israel yang mungil. Tuhan mengutus Yunus ke sana, dan dia menanggapinya tanpa keraguan. Di Yafo, dia mendapati kapal yang akan pergi ke arah berlawanan. Ternyata, Yunus tidak ingin memperingatkan penduduk Niniwe bahwa mereka akan dibinasakan. Dia menduga mereka akan bertobat dan Tuhan akan mengampuni mereka. Mengapa Yunus tidak ingin pergi? Kita tidak bisa yakin mengapa Yunus begitu membenci Asyur. Tetapi kitab pendek lainnya di Perjanjian Lama, Nahum, memberi kisi-kisi. Kitab ini yang didedikasikan lengkap kepada Niniwe menjelaskan orang-orang yang kejam dan haus darah. Orang Asyur sendiri meninggalkan berbagai monumen atas kekejaman mereka. Antara lain, prasasti yang panjang dan penuh bualan yang tidak penting dan pembantaian orang yang menentang mereka. Orang Israel mempunyai banyak alasan untuk membenci dan menakuti Niniwe. Tetapi Tuhan mengasihi Niniwe. Dia ingin menyelamatkan kota itu, bukan menghancurkannya. Dia tahu
Niniwe telah matang untuk suatu perubahan. Ketika akhirnya Yunus berkhotbah di sana, seluruh penduduk kota mempercayai pesannya dan bertobat. Walau jahat dan alot, Niniwe telah siap untuk percaya kepada Tuhan. Israel sendiri tidak akan pernah menghargai seorang nabi seperti yang dilakukan oleh orang Niniwe. Suatu sikap seperti Tuhan. Semenjak Tuhan berulang kali memperingatkan orang Israel untuk tidak melakukan perkawinan dengan agama-agama lain, dan bahkan telah memerintahkan mereka untuk mengusir bangsa-bangsa lainnya dari tanah yang dijanjikan, banyak pembaca menyimpulkan bahwa kitab Perjanjian Lama adalah rasial yang berpikiran sempit. Mereka mengatakan Perjanjian Baru memberi indikasi awal bahwa Tuhan memperdulikan orang non-Yahudi. Kitab Yunus yang mempertentangkan pandangan itu menunjukkan sebagai gantinya bahwa Tuhan ingin menggunakan orang Israel seperti Yunus sebagai agen dari perhatiannya. Mereka akan memberitakan bencana kiamat dengan harapan peringatan akan menghasilkan pertobatan. Yunus perlu mengembangkan suatu sikap atas perilaku seperti Tuhan terhadap musuh-musuh mereka. Dengan bersikeras, Tuhan mengarahkan Yunus untuk pemahaman ini berdasarkan pikiran dan hatinya sendiri. Kitab Yunus adalah sebuah kisah atas mujizat perubahan di Niniwe, tetapi bahkan lebih merupakan mujizat perubahan dalam diri Yunus. Bagaimana membaca kitab Yunus? Seperti kitab Esther dan Ruth, kitab Yunus adalah narasi pendek yang menyenangkan oleh seorang penulis kawakan. Implikasi spiritualnya sangat kuat dan nyata. Anda bisa dengan mudah membacanya dalam sekali duduk. Saat Anda membaca kitab Yunus, perhatikan berbagai perubahan yang dialami kota Niniwe. Coba juga untuk melacak perubahan yang timbul dalam diri Yunus, dan amati bagaimana Tuhan mendorongnya untuk membuat perubahan-perubahan tersebut. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang dikatakan kitab ini kepada pembaca awal Yahudi? Apa yang dikatakannya kepada saya? Anda juga mungkin tertarik dalam mengikuti keseluruhan sejarah Niniwe. Melalui pertobatan orang Niniwe pada masa Yunus, mereka kemudian kembali ke pola yang sama. Belakangan, para nabi, yaitu Nahum dan Zefania, memperkirakan keruntuhan Niniwe untuk tanda kutip, kekejaman tiada akhir. Ada di kitab Nahum pasal 3 ayat 19. Dan pada tahun 612 sebelum Masehi, kota itu telah dihancurkan, tidak pernah didiami lagi. Sebuah kamus Alkitab dapat merangkum sejarah panjang Niniwe sebagai sebuah kekuatan dunia. Carilah di bawah kata kunci Asyur. Untuk melacak kitab Yunus dalam sejarah orang Israel, lihat A Line of Rulers halaman 1361 sampai 1369 pada buku The Student Bible versi asli. Apakah kitab Yunus adalah tanda kutip kisah ikan semata? Para penerjemah berbeda pendapat apakah ini seharusnya dibaca sebagai suatu perumpamaan, dalam kurung fakta tidak penting, atau sebagai fakta bersejarah. Setidaknya satu akun yang dapat diandalkan, ada seorang pria yang ditelan oleh ikan paus sperma dan ditemukan dalam keadaan hidup. Di dalam perut ikan paus, dasar sejarah Yunus tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh karena ikan raksasa itu. Lebih tegasnya lagi, Yesus memperbandingkan dirinya kepada Yunus dan orang-orang pada zamannya kepada orang-orang Niniwe. Ada di kitab Matius pasal 12 ayat 39 sampai 41. Dan di kitab Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Dia memperkirakan bahwa, tanda kutip, orang-orang Niniwe akan berakhir saat penghakiman dengan generasi ini dan menghukumnya untuk mereka bertobat pada pengkhotbahan Yunus, dan bagaimana seorang yang lebih besar dari Yunus ada di sini. Sangatlah sulit untuk melihat bagaimana sifat fiksional bisa hadir dalam sebuah peristiwa di mana Yesus sendiri ternyata akan menjadi bersejarah. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.